Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja ya. Ini berawal dari gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana proses terjadinya pelangi yang ada di gambar ini? Nah, di pelajaran bahasa Indonesia, proses terjadinya pelangi ini juga akan dijelaskan dalam suatu teks. Namanya adalah teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses tahap-tahap terjadinya fenomena alam maupun sosial. Contohnya, proses terjadinya pelangi, hujan meteor, tsunami, bahkan banyaknya pengangguran di Indonesia itu juga contoh dari teks eksplanasi. Yang banyaknya pengangguran di Indonesia ini adalah contoh dari fenomena sosial. Lalu apa saja isi dari teks eksplanasi itu? Nah, isi atau struktur dari eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena ini adalah berisi tentang mengidentifikasi sesuatu yang diterangkan. Hal itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua ada proses kejadian atau penggambaran rangkaian kejadian. Proses kejadian itu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan bagaimana atau mengapa. Jadi di sini dia itu menjawab bagaimana kejadian itu bisa terjadi atau mengapa kejadian itu bisa terjadi. Yang ketiga ada ulasan atau review. Nah, di sini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, ini adalah satu contoh dari teks eksplanasi. Di sini saya mengambil contoh dengan judul virus corona. Bahwa kita semuanya tahu virus corona ini menjadi fenomena yang sangat dahsyat di dunia ini. Untuk itu, penjelasan virus corona ini atau tahap-tahapan virus corona yang dijelaskan di teks ini disebut sebagai contoh dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi struktur dari teks eksplanasi virus corona ini. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada teks virus corona yang termasuk identifikasi fenomena itu ada di paragraf pertama dan kedua, yaitu virus corona atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Nah, ini termasuk identifikasi fenomena karena di sini dia menjelaskan tentang fenomena virus corona yang ada di dunia. Yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian ini ada di paragraf yang ketiga, yaitu virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut, karena penyebaran yang sangat cepat dan luas. Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Nah, proses kejadian ini sangat jelas
Di sini di teks ini itu menjawab pertanyaan dari mengapa virus ini bisa menyebar dan bisa terjadi. Jadi ini termasuk proses kejadian yang berpola atas pertanyaan mengapa. Yang ketiga ada ulasan. Di sini ulasannya berbunyi, rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilangkan secepat dan kondisi kembali seperti sedia kala. Nah, pada ulasan ini berisi tentang komentar atau konsekuensi dari kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Di sini terlihat jelas komentar penulis tentang kejadian corona ini. Nah, setelah memahami pengertian dan struktur teks eksplanasi, coba sekarang cari satu teks eksplanasi, lalu identifikasilah strukturnya. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian materi tentang eksplanasi kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga diri dan tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.